Indonesia Emas 2045. Siapkah kamu menyaksikan momentum bersejarah ini? Pada saat itu, Indonesia genap berusia 100 tahun alias 1 abad. Berasal dari sinilah munculnya wacana dan gagasan generasi emas 2045, yaitu suatu generasi penerus bangsa setelah 100 tahun kemerdekaan. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Pada tahun 2045 itu pula, 25 tahun dari saat ini, Indonesia akan berada di puncak bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif mendominasi sebanyak 70%. Bisa kamu bayangkan bagaimana pesatnya pertumbuhan negeri kita jika generasi emas tersebut benar-benar nyata. Namun, seperti halnya dua sisi mata uang, bonus demografi akan menjadi dampak buruk bila tidak dimanfaatkan dengan baik. Kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas tinggi yang akan muncul ke permukaan. Dapatkah aku, kamu, dan para intelektual muda mewujudkannya? Atau akankah hanya menjadi opini tanpa karya? Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Cynthia Rahmi Utami, segelintir anak muda yang sadar akan pentingnya pemberdayaan generasi penerus bangsa. Masa kecil Cynthia hingga jenjang SMA dihabiskan di Pekanbaru Riau, mendapatkan gelar sarjana dari program bisnis manajemen di Telkom Institute of Management, Bandung. Pada tahun 2012, sebagai fresh graduate, Cynthia mengawali karirnya sebagai Youth Program Coordinator di Global Peace Foundation Indonesia. Dari awal, Cynthia yakin bahwa bidang inilah passionnya, hingga akhirnya menjabat sebagai General Manager. Dengan pengalamannya selama lebih dari 9 tahun, sudah banyak sekali kegiatan yang telah diinisiasi. Cynthia memperluas jejaring profesional dibuktikan dengan banyaknya event-event nasional maupun internasional yang mengundangnya sebagai narasumber, seperti Jakarta Model United Nation, Asia Pacific Urban Forum, and of course, Global Peace Convention. Tidak heran, Cynthia pada akhirnya pernah mendapatkan penghargaan sebagai Global Peace Young Leader Award di tahun 2010. Halo, selamat pagi Kak Cynthia. Selamat pagi Kak Dian. Makasih ya udah mau meluangkan waktunya buat aku wawancara sedikit. Sekarang gimana nih Kak kesibukannya? Lagi kuliah ya Kak? Yap, siap. Kongres ya Dian. Iya nih kesibukannya pastinya kuliah ya karena barengan LPDP juga awardee 178 aku. Jadi masih kuliah, awal-awal kuliah banyak-banyak tugas, masih adaptasi lah karena kan lumayan ya jauhnya jaraknya di ITB entrepreneurship. Gitu. Tapi selain kuliah masih ada beberapa proyek sosial juga sama advice teman-teman di Global Peace. Jadi sebelumnya itu memang ini ya kayak aktif di kegiatan Global Peace Foundation itu ya Kak. Boleh cerita nggak itu tentang apa Kak? Tentang foundationnya?
Iya, aku full time working di Global Peace Foundation. Jadi lulus kuliah S1 itu aku langsung ditarik kerja. Sebenarnya sebelum lulus juga sih. Karena sebelumnya aku volunteer di Global Peace dan waktu aku udah mau tingkat-tingkat akhir tuh skripsian langsung ditarik sama Global Peace-nya karena waktu itu kan aku volunteer terus juga organize beberapa kegiatan di Bandung dan mereka ngerasa ngelihatnya aku punya passion dan sesuai mungkin sama mereka jadi langsung ditarik dan 2 tahun ngerjain program as a program coordinator untuk program youth sampai akhirnya mereka mempercayakan untuk menjadi general manager dan saking udah sukanya kali ya passion itu tadi udah aja nggak pindah-pindah sampai sekarang masih di Global Peace gitu. Wah, keren. Berawal dari volunteer ya, Kak, ya, berarti. Benar-benar volunteer banget. Dari semester 5 aku volunteer di Global Peace tuh. Cynthia dan Global Peace Foundation membantu membangun moral negeri dan berinovasi bersama pemimpin muda di seluruh daerah kepulauan Indonesia. Dengan semangat positifnya, Cynthia menginspirasi dan memberdayakan anak muda untuk mengembangkan potensi diri maupun komunitasnya masing-masing. Global Peace itu fokus utamanya peace, perdamaian global, dan kita punya HQ itu di US dan tiap negara itu punya isunya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya kayak di Korea, di Jepang, mereka fokusnya untuk reunifikasi Korea Utara, Korea Selatan. Nah, kalau di Indonesia, memang kita lebih banyak ke pengembangan anak muda dan juga pengembangan komunitas gitu. Dan ada visinya adalah satu keluarga yang berketuhanan. Jadi terlepas dari perbedaan latar belakang yang kita punya, kita percaya bahwa sebenarnya kita ini adalah satu keluarga gitu, sesuai dengan sila yang ketiga Persatuan Indonesia dan sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi walaupun kita punya suku berbeda, agama yang berbeda, kita ya tetap intinya adalah sama-sama manusia gitu. Dan di Global Peace kita punya 3 pendekatan. Yang pertama yaitu interfaith leadership, kerjasama antar umat beragama. Kita percaya bahwa dengan kita bersama-sama nih latar belakang, kita bisa membangun Indonesia, membangun negara, dan juga membangun dunia. Dan yang kedua itu adalah penguatan nilai dalam keluarga. Kita percaya bahwa perdamaian itu dimulai dari keluarga. Belajar damai itu dari keluarga, family as a school of love. Jadi penting banget bagi kita program-program kita itu untuk menguatkan nilai-nilai dalam keluarga. Dan yang ketiga itu adalah budaya gotong royong. Jadi untuk mencapai perdamaian kita percaya bahwa gotong royong ini sangat diperlukan. Jadi kita sama-sama bahu-membahu untuk membangun Indonesia dan juga dunia. Hal ini pun membawa Global Peace Foundation menjadi salah satu NGO yang paling dihargai di Indonesia dengan menciptakan berbagai macam kolaborasi dengan sektor pemerintah, perusahaan swasta, maupun organisasi lainnya. Keren, Kak. Nggak semua orang sih, Kak, maksudnya bisa punya passion ke dunia yang seperti ini. Keren sih, Kak Cynthia. Boleh tahu nggak, Kak, alasannya kenapa sih Kak Cynthia pilih jadi peace activist, nggak yang misalnya kayak lingkungan atau yang lain-lain? Kenapa peace activist? Mungkin ini ya Kak Dian ya, dari perjalanan juga ya, maksudnya dari pengalaman-pengalaman gitu. Jadi kalau ditarik ke belakang itu dulu waktu SMP, aku kan SMP-nya ada kayak semacam mini research gitu untuk lulusnya. Jadi waktu itu aku meneliti tentang bagaimana pengaruh emosi terhadap prestasi belajar siswa gitu ya, masih riset-risetnya anak SMP gitu. Dan SMP aja udah keren risetnya. Iya, alhamdulillah. Dan waktu itu tuh aku jadi kayak
suka banget baca-baca tentang bagaimana merasa damai dalam diri, bagaimana punya emosi yang positif gitu untuk mendukung prestasi belajar. Dan di SMA dulu tuh kita ada kelas bahasa Inggris sama Memrau kan ya. Dan ingat banget waktu itu Memrau minta kita untuk nulis puisi untuk kompetisi Goi Peace Foundation gitu, dan nulis puisi tentang perdamaian, dan balik lagi baca-baca lagi tentang perdamaian gitu. Dan di kuliah juga ditemuin sama Global Peace gitu. Jadi aku ngerasa kayak emang udah jalan apa ya, Jalan kayak hidup ya, Kak. calling, Iya. kayak calling gitu Iya. dari masa SMP, SMA, kuliah, kayak align aja gitu, kayak dituntun emang ini jalannya gitu. It's a God calling aku ngerasanya. Dan bagiku perdamaian itu setiap orang pasti pengen hidupnya damai gitu. Pasti pengen tentram, pengen bahagia, dan itu adalah suatu hal yang penting sih menurutku gitu. Makanya aku kayak udah benar-benar into this peace, gimana orang-orang bisa merasakan kedamaian, gimana kita bisa menjaga perdamaian juga gitu. Iya sih, keren. Berarti anak-anak muda harusnya sudah bisa ya Kak menemukan passionnya sejak dini supaya bisa memanfaatkan waktu itu dari sedini mungkin ya untuk bisa bermanfaat. Ngomong-ngomong tentang anak muda nih Kak, gimana sih pendapat Kak Cynthia tentang youth empowerment? Ya, pemuda itu menurut aku sebenarnya kita itu punya banyak banget potensi. Aku merasa bersyukur banget dari sekolah itu, sekolahnya nggak hanya fokus ke akademis, tapi juga potensi-potensi yang dimiliki oleh siswanya gitu, oleh siswa-siswinya. Dan aku ngerasa bahwa setiap orang itu kan punya uniqueness-nya sendiri gitu. Allah Tuhan menciptakan manusia dengan sepakat dengan potensi-potensinya gitu. Dan kadang kita nggak nyadarin nih potensi kita itu apa. Padahal itu kan pemberian dari Tuhan yang harusnya itu kita bisa memaksimalkannya, nggak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain gitu. Nah, makanya menurutku youth empowerment itu penting banget supaya kita bisa membantu anak-anak muda ini bisa menemukan potensi mereka itu apa, dan setelah mereka menemukan potensi mereka itu apa, mereka bisa menggunakan ini untuk nggak hanya diri sendiri, tapi untuk orang-orang sekitarnya juga gitu. Karena gini loh, seperti yang aku bilang, itu kan kita ini punya ada God given talent gitu. Kalau kita nggak menggunakannya, itu kan mubazir. Sama aja menurut aku itu dosa banget gitu. Kalau misalnya kita nggak memaksimalkan pemberian dari Tuhan. Jadi penting banget kita membantu anak muda untuk mengetahui dan mengempower mereka, untuk mereka juga bisa memberdayakan orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Jadi kayak snowball effect gitu. Oke, setuju sih Kak. Jadi ini anak-anak muda kurang-kurangin lah ya rebahannya ya. Bener banget gitu, padahal Kamu rebahan tuh kalau anak-anak muda zaman sekarang itu kayak misalnya mereka nangkepnya cepet banget, terus juga luar biasa kalau dari segi kecerdasan menurutku, dan yang lain-lainnya. Kecerdasan nggak cuma otak ya. Jadi sayang banget gitu kalau misalnya hanya di bawah tidur aja gitu, di bawah rebahan aja tuh sayang banget gitu. Iya, betul. Boleh kasih contoh nggak Kak? Apa sih kira-kira kegiatan dari Global Peace Foundation ini yang sudah terdengar gaungnya di Indonesia ataupun di dunia, contoh-contoh kegiatannya? Kalau misalnya yang dari awal banget sampai sekarang itu masih ada dan selalu kita lakukan, itu namanya Global Peace Volunteer Camp, dan alumninya udah banyak banget sih. Dan alumninya itu karena udah mulai dari 2010 ya, sekarang itu kita bisa lihat di beberapa pemerintahan juga, terus juga memegang posisi-posisi penting di tempat kerjanya gitu. Dan aku tuh selalu seneng kalau ngedengar ada yang bilang, oh iya loh Kak, aku karena waktu itu kita di camp benar-benar diajarin banget untuk mempunyai integritas. Aku kadang kalau mau ngeklaim nih, kalau teman-temanku ngeklaim misalnya uang taksinya dilebih-lebihin gitu, aku tuh malu Kak, nggak bisa gitu. Jadi benar-benar karena kita fokusnya adalah di karakter, jadi
mendengar testimoni-testimoni yang seperti itu tuh luar biasa banget gitu. Karena kan impact-nya itu nggak hanya untuk sesaat gitu. Jadi mungkin 10 tahun yang lalu ketika kita ngelakuin camp nggak begitu kelihatan ya, karena kita bicara tentang dampaknya itu nggak akan langsung kelihatan misalnya di 1 bulan atau 2 bulan kemudian gitu. Jadi bagaimana melihat ini benar-benar memberikan dampak yang baik ya, sekarang ini aku sering banget cerita-cerita atau sharing-sharing dengan teman-teman yang udah jadi alumni, dan luar biasa sih untuk kegiatan itu. Atau misalnya kita punya program pengembangan juga di rumah susun. Waktu itu ada anak rumah susun yang dia itu sampai dikirim ke Barcelona gitu, karena kita sediain lapangan futsal, jadi mereka bisa latihan futsal. Terus waktu itu ada kompetisi, mereka ikut kompetisi dan dia jadi pemain terbaik dan dikirim untuk ke Barcelona gitu. Dan itu kan bagaimana kita bisa membantu mereka mencapai mimpinya, dan rasanya tuh seneng banget kalau ngelihat mereka-mereka ini yang bertumbuh dan juga memberikan dampak untuk sekitarnya juga gitu. Dan ada beberapa program lagi sih, ada adventure juga, ada exchange program juga, ada pemberdayaan untuk anak-anak di berbagai daerah gitu. Dan yang paling aku suka itu juga adalah ketika kita memberdayakan, misalnya nih, kita punya Global Peace Youth di Surabaya, di Palembang, di Palangkaraya. Mereka itu juga memberdayakan masyarakat sekitarnya juga gitu. Kayak di Surabaya, mereka juga memberdayakan anak-anak di rusun di Surabaya gitu. Terus anak-anak Karang Taruna di Surabaya dan di kota-kota lainnya juga. Jadi ya itu tadi, ketika berbicara tentang pemberdayaan, menurutku impact-nya itu lebih luas lagi dan nggak hanya di satu waktu yang pendek, tapi jangka panjang gitu. Jadi ya itulah contoh beberapa program. Ya, ini keren sih, Kak. Berawal dari hal-hal sederhana ya yang kita nggak sadari, itu ternyata impact-nya tuh bisa besar gitu di kemudian hari. Ya, keren sih. Tetap terus dilanjutkan, Kak. Thank you, Kak Dian. Kapan-kapan kita undang Kak Dian deh berbagi ya. Kali. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong masih tentang anak muda nih, Kak. Katanya kan Indonesia di tahun 2045 nih mau menuju Indonesia emas. Terus tuh katanya mau ada bonus demografi ya, di mana sebagian besar dominasi penduduk Indonesia adalah individu yang berusia produktif, yaitu anak-anak muda. Nah, gimana nih menurut Kak Cynthia aspirasinya tentang Indonesia emas, tentang bonus demografis ini, kaitannya tentang SDGs dan keterlibatan anak muda di dalamnya? Kira-kira bakal ini nggak ya, bakal tercapai nggak ya nih goals-goalsnya Indonesia di Indonesia emas ini? Nah, itu tuh. Harusnya kita semua anak muda Indonesia mempertanyakan ya, tercapai apa enggak nih? Aku suka banget nih pertanyaan dari Kak Dian. Dan beberapa tahun ini kalau aku ngasih seminar, itu pasti aku mendahuluinya itu dengan ini gitu. Kita tuh mau punya bonus demografi, tapi yang kadang kita lupa untuk membicarakan bonus demografi ini adalah sisi sebaliknya gitu. Kita beruntung nih punya bonus demografi, tapi kalau misalnya kita tidak bisa memanfaatkan peluang ini, menurut aku bonus ini malah bisa jadi masalah demografi. Kenapa? Kayak misalnya gini, kita usia-usia produktif semua nih, otomatis kita membutuhkan lebih banyak lapangan kerja kan gitu. Kalau misalnya kita semuanya usianya produktif, kita punya bonus demografi, tapi nggak ada lapangan pekerjaannya, terus juga kita nggak bisa benar-benar memanfaatkan ini dengan baik, menurutku malah akan menjadi masalah demografi. Masalah yang dimulai dari kurangnya lapangan pekerjaan, bisa jadi masalah sosial juga, banyak pengangguran, bisa jadi masalah keamanan juga, nanti karena
misalnya sulit untuk bertahan hidup. Jadi menurutku kita harus benar-benar mempersiapkan pemuda-pemuda Indonesia supaya bonus ini benar-benar bisa jadi bonus, bukan malah jadi masalah demografi. Dan menurutku apa yang dilakukan LPDP itu keren banget ya, kayak misalnya mengirim pemuda-pemuda Indonesia untuk bisa belajar dan untuk bisa kembali lagi untuk membangun Indonesia. Jadi Kak Dian nanti ditunggu nih balik ke Indonesia-nya. Pastinya. Dan bagaimana kita bisa bekerja sama, berkolaborasi anak-anak muda ini untuk membangun Indonesia gitu. Karena kalau kita bicara tentang bagaimana kita bisa membangun Indonesia, pastinya kita dengan kelebihan dan pengetahuannya yang berbeda-beda itu harusnya bisa berkolaborasi untuk membangun Indonesia. Jangan sampai bonus kita malah menjadi masalah demografi gitu. Dan itu sih salah satu kenapa aku akhirnya setelah 10 tahun balik lagi kuliah dan ngambil entrepreneurship. Karena memang ketika aku mengorganize kegiatan-kegiatan sosial, aku selalu ngerasa ada yang kurang gitu. Harusnya dampak sosial ini bisa dibarengin juga sama dampak ekonomi gitu. Dan anak muda, kita pemuda punya peranan yang sangat penting karena ya itu nanti kita yang akan memegang gitu kan ya di 2045 itu gitu. Dan kalau misalnya kita nggak improve diri kita nggak mau berpikir bagaimana caranya untuk produktif dan untuk membangun Indonesia, ya percuma aja bonus ini ada gitu. Jadi akan malah akan jadi masalah gitu. Dan kita juga punya SDGs dan menurutku SDGs ini relate banget untuk kita punya tujuan di Indonesia juga gitu, Indonesia Emas, dan bagaimana kita bisa berkontribusi nggak hanya untuk Indonesia, tapi untuk dunia, untuk global juga. Ada 17 poin SDGs gitu. Dan aku yakin masing-masing dari kita gitu bisa kayak pick satu SDG saja yang kita mau fokus di mana gitu. Kayak misalnya aku nih, aku mau fokus di SDGs 16, Peace and Justice, karena memang aku pengalamanku di situ, passionku di situ gitu. Atau mungkin nanti kalian di Zero Hunger gitu, atau No Poverty gitu. Jadi menurutku kalau misalnya kita bisa melihat ke-17 SDGs itu dan kita bisa berkontribusi di salah satu poin aja, menurutku itu udah luar biasa ya. Makanya di Global Peace juga kita di beberapa kegiatan itu juga selalu membahas tentang SDGs gitu. Jadi kita pengen anak-anak muda juga aware kalau sebenarnya mereka punya potensi, pasti deh setiap orang itu pasti dipaketin sama Allah sama potensinya gitu. Jadi selalu dimulai kegiatan kita itu dengan mengenal diri sendiri, mengenal potensi diri sendiri. Dan setelah itu, kita akan bantu untuk bagaimana anak muda ini bisa mendevelop dirinya supaya bisa berkontribusi gitu. Dan kita juga lihatin nih poin-poin SDGs, menurut teman-teman itu teman-teman bisa berkontribusinya di mana nih, atau passionnya itu di mana gitu. Dan bayangin kalau misalnya satu orang aja gitu, setiap orang punya fokusnya masing-masing dan nggak cuma pengen melakukan sesuatu tapi do action juga, menurutku itu akan luar biasa banget sih buat Indonesia gitu. Karena ya ampun, menurutku dari beberapa kali aku visit gitu kan ya ke beberapa kota, luar biasa sih kita punya potensi anak muda Indonesia itu. Jadi sayang banget kalau misalnya nggak dimaksimalin dan hanya dipakai untuk rebahan. Benar-benar. Kalau aku ya Kak, takutnya itu gimana ya, kita ini katanya kan udah terkenal dengan generasi instan ya. Ya didukung dengan teknologi sih, apa-apa tuh kita serba cepat, serba bisa langsung dapat gitu. Nah aku takut anak-anak muda zaman sekarang tuh mentalnya juga seperti itu. Ketika menemui kegagalan udah langsung mundur gitu ya. Generasi instan. Yang ya berarti oke sih, ini Global Peace Foundation benar-benar membentuk karakter ya, karakter buildingnya anak-anak Indonesia. Oke lah, final statement nih Kak terakhir.
pesan-pesan buat anak-anak muda Indonesia, apa sebaiknya yang perlu ditekankan? Aku selalu suka African proverbs itu, if you wanna go fast, go alone gitu. But if you wanna go far, go together. Jadi kalau kita emang benar-benar pengen ngebangun Indonesia ini, ya hayu kolaborasi gitu. Bukan masalah cepet-cepetan dan bukan masalah siapa yang lebih hebat gitu. Tapi memang benar-benar bagaimana kita bisa bersama-sama dan ada support system juga. Jadi berdasarkan Google Year in Search itu kan 2020 itu banyak yang nyari tentang mental health gitu. Di 2021 banyak yang nyari tentang healing gitu. Jadi seperti yang Kak Dian bilang, mungkin banyak yang ngerasa bahwa instan, terus ngerasa tiba-tiba udah, oh aku gagal gitu, atau tiba-tiba ngerasa bahwa there's something wrong with me gitu. Dan makanya penting banget untuk kita punya lingkungan sekitar, itu orang-orang yang ada di sekitar kita yang bisa membangkitkan juga gitu. Jadi jangan merasa sendiri, atau jangan merasa bahwa udah hebat saya bisa sendiri, atau jangan ngerasa bahwa saya gagal saya sendiri gitu. Jadi saatnya untuk kita bareng-bareng bergandengan tangan untuk bisa bersama-sama memaksimalkan potensi kita, karena setiap manusia itu pasti punya potensi. Aku sering banget ngulang-ngulang ini gitu. Jadi jangan ngerasa bahwa oh saya nggak punya potensi ini segala macam. Pasti deh, Allah itu pasti memberikan setiap manusia itu potensi. Tinggal dari kita bagaimana kita mau memaksimalkan potensi itu atau enggak gitu. Mau membuat potensi ini jadi berdampak untuk orang lain atau enggak gitu. Oke, mantap banget nih Kak, pesan-pesannya keren-keren. Iya, oke, makasih ya Kak Cynthia atas waktunya. Semoga ini bisa membawa banyak insight bagi para pendengar dan nantinya bisa punya dan melahirkan generasi-generasi muda yang bermanfaat juga nantinya buat Indonesia. Terima kasih ya sekali lagi waktunya. Oke, sukses terus Kak kuliahnya. Ya, sukses kuliahnya, sukses kerjanya, dan sukses mengabdi ke Indonesianya selalu ya Kak. Kalian juga.